Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kakak-kakak level 1. Hari ini kita akan membahas mengenai pembahasan formatif PAI mulai dari bab 1 sampai bab 4 ya kak. Mohon disimak dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjut pada pembahasan formatif PAI bab 1 Aku Cinta Al-Quran. Pada bab Aku Cinta Al-Quran kita membahas tentang apa itu Al-Quran, materi surah Al-Fatihah dan juga surah Al-Ikhlas. Nomor 1. Al-Quran adalah kitab suci umat A. Hindu, B. Islam, C. Buddha. Jawaban yang paling tepat adalah B. Islam. Nomor 2. Al-Quran terdiri dari wahyu-wahyu Allah sebagai petunjuk manusia di dunia dan di titik-titik. A. Akhirat, B. Hutan, C. Laut. Jawaban yang paling tepat adalah Al-Quran adalah petunjuk manusia di dunia dan di A. Akhirat. Nomor 3. Jumlah surah yang terdapat dalam Al-Quran adalah titik-titik surah. A. 114, B. 115, C. 116. Dalam Al-Quran terdapat 114 surah. Nomor 4. Di bawah ini yang merupakan gambar Al-Quran adalah A, B, atau C. Jawaban yang paling tepat adalah yang C. Karena jawaban yang pertama yang A itu adalah gambar paspor, jawaban yang B adalah gambar buku cerita. Nomor 5. Ummul Quran adalah nama lain dari surah titik-titik. A. Al-Fatihah, B. Al-Ikhlas, C. Al-Falaq. Jawaban yang paling tepat adalah yang A, yaitu surah Al-Fatihah sebagai Ummul Quran atau pembuka dalam Al-Quran. Nomor 6. Surah Al-Ikhlas terdiri dari titik-titik ayat A. 6, B. 5, C. 4. Jawaban yang paling tepat adalah yang C. Surat Al-Ikhlas terdiri dari 4 ayat. Nomor 7. Surat Al-Fatihah diturunkan di kota titik-titik. A. Madinah, B. Mekah, C. Kairo. Jawaban yang paling tepat adalah surah Al-Fatihah diturunkan di kota Mekah. Nomor 8. Perhatikan dan lanjutkan ayat di bawah ini. Lam yalid walam titik-titik. A. Ahad, B. Yulad, C. Somad. Yuk kita baca lagi ayatnya. Lam yalid walam yulad, yaitu jawabannya tepat adalah yang B. Nomor 9. Perhatikan dan lengkapi ayat di bawah ini. Ihdinas titik-titik mustaqim. A. Siratal, B. Ladina, C. Nasta'in. Jawabannya yang paling tepat adalah yang Ihdinas siratal mustaqim. Itu jawabannya A. Nomor 10. Ayat pertama dalam surah Al-Ikhlas adalah titik-titik. A. Ar-Rahmanir-Rahim, B. Qul huwallahu ahad, C. Allahus somad. Jawaban yang paling tepat adalah yang B. Qul huwallahu ahad adalah ayat pertama dalam surah Al-Ikhlas. Berikut adalah pembahasan formatif bab 1 Aku Cinta Al-Quran. Pembahasan formatif PAI bab 2 Rukun Islam. Pada bab 2 Rukun Islam kita belajar tentang apa saja rukun Islam dan juga contoh-contoh dari rukun Islam tersebut. Nomor 1. Ibadah wajib yang dilaksanakan setiap 5 tahun dalam sehari dan terdiri dari 17 rakaat termasuk rukun Islam yang ke titik-titik. A1, B2, C3. Ibadah wajib yang dilaksanakan setiap 5 waktu dalam sehari itu adalah ibadah sholat atau mendirikan sholat, merupakan rukun Islam yang kedua. Selanjutnya, rukun Islam yang pertama adalah titik-titik. A. Mendirikan sholat, B. Membayar zakat, C. Mengucapkan kalimat syahadat. Rukun Islam yang pertama adalah
mengucapkan kalimat syahadat? Jawabannya yang tepat adalah yang C. Gambar di bawah ini yang merupakan contoh zakat harta atau mal yaitu titik-titik A, B, atau C. Nah, dalam gambar-gambar tersebut terdapat contoh zakat fitrah dan juga zakat harta. Untuk zakat fitrah merupakan benda-benda yang termasuk dalam bahan makanan pokok, yaitu seperti pada gambar A dan B. Sedangkan untuk yang zakat harta yaitu terdapat pada gambar C, yaitu emas. Nomor 4. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah merupakan kalimat syahadat A. Tauhid, B. Rasul, C. Zakat. Ada kata-kata Muhammadar Rasulullah itu merupakan kalimat syahadat B. Rasul. Nomor 5. Gambar di bawah ini yang menunjukkan ibadah yang sesuai dengan rukun Islam yang kedua yaitu A, B, atau C. Jawaban yang paling tepat adalah yang A, yaitu mendirikan sholat. Sedangkan untuk yang B ini adalah gambar untuk rukun Islam yang kelima yaitu pergi haji. Dan gambar yang C adalah rukun Islam yang keempat yaitu berpuasa. Nomor 6. Puasa adalah menahan makan dan minum serta hawa nafsu dari terbit fajar hingga titik-titik. A. Waktu subuh, B. Waktu maghrib, C. Waktu isya. Jawaban yang paling tepat adalah dari terbit fajar hingga B, yaitu waktu maghrib. Nomor 7. Gambar di bawah ini yang sesuai dengan rukun Islam yang kelima adalah titik-titik. A, B, atau C. Jawaban untuk rukun Islam yang kelima yaitu pergi haji bila mampu, yaitu adalah pada gambar yang C. Nomor 8. Tujuan seseorang menjalankan puasa adalah titik-titik. A. Menjadi orang yang bertakwa, B. Menjadi orang yang sehat, C. Menjadi orang yang kaya. Jawaban yang paling tepat adalah yang A, yaitu menjadi orang yang bertakwa. Nomor 9. Pergi haji hukumnya wajib bagi orang yang mampu melaksanakannya. Mampu karena biaya untuk perjalanannya dan mampu karena titik-titik. A. Sehat tubuhnya, B. Banyak waktunya, C. Cerdas orangnya. Jawaban yang paling tepat adalah mampu karena biaya untuk perjalanannya dan mampu karena sehat tubuhnya. Nomor terakhir yaitu nomor 10. Perhatikan gambar di bawah ini. Kegiatan dilaksanakan seperti pada gambar di atas termasuk rukun Islam yang ke titik-titik. Ini merupakan gambar di mana ada dua orang yang sedang melakukan akad. Nah, akad ini termasuk dalam zakat fitrah. Nah, membayar zakat merupakan rukun Islam yang ketiga. Sekian untuk pembahasan formatif 2 bab rukun Islam. Bahasan formatif PAI bab 3 Asmaul Husna. Pada bab 3 Asmaul Husna kita mempelajari contoh-contoh Asmaul Husna milik Allah dan juga mempelajari apa itu Asmaul Husna. Nah, lanjut ke pertanyaan nomor 1 yaitu Asmaul Husna adalah nama-nama indah atau baik milik Allah Subhanahu wa taala yang tercantum dalam titik-titik. A. Iqra, B. Askia, C. Al-Qur'an. Asmaul Husna terdapat dalam Al-Quran. Yang paling tepat adalah nomor C. Nah, nomor 2, Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna adalah ayat yang menjelaskan Asmaul Husna terdapat surat Toha ayat ke titik-titik. Yang paling tepat yaitu ayat ke-8. Nah, selanjutnya perhatikan huruf hijaiyah Asmaul Husna di bawah ini. Ar-Rahman. Asmaul Husna di atas memiliki arti A. Allah Maha Pengasih,
B. Allah Maha Penyayang, C. Allah Maha Merajai. Ar-Rahman artinya adalah Allah Maha Pengasih. Jadi yang paling tepat adalah jawaban yang A. Nomor 4. Allah memberikan rezeki kepada semua makhluk tanpa pilih kasih. Gambar di bawah ini yang menunjukkan salah satu makhluk Allah adalah titik-titik. A, B, atau C. Jawabannya yang paling tepat adalah yang A, yaitu makhluk Allah atau makhluk hidup ya Kak. Jawabannya kalau yang B dan C ini merupakan benda mati. Lanjut ke nomor 5, yaitu gambar di bawah ini yang menunjukkan kasih sayang Allah kepada makhluknya, yaitu A, B, atau C. Nah, jawaban yang paling tepat adalah yang B, yaitu menunjukkan kasih sayang, kita diberikan kasih sayang melalui keluarga kita. Nah, selanjutnya nomor 6, diperhatikan gambar di bawah ini. Perilaku yang dilakukan oleh orang-orang di atas merupakan bentuk rasa syukur manusia kepada Allah yang memiliki sifat A. Ar-Rahman, B. Ar-Rahim, C. Al-Malik. Gambar di sini menunjukkan Nabi Muhammad SAW beserta sahabatnya menjenguk sahabatnya yang sedang sakit. Itu merupakan contoh dari sifat kasih sayang manusia yang merupakan syukur kepada Allah yang memiliki sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim. Yaitu jawabannya yang B ya. Nomor 7. Gambar di bawah ini yang menunjukkan bentuk rasa syukur kepada Allah dengan memberikan kasih sayang kepada diri sendiri, yaitu A, B, atau yang C. Jawaban yang paling tepat adalah yang C, yaitu memberikan rasa syukur kepada diri sendiri dengan menambah ilmu atau beribadah. Nah, kalau jawaban yang A yaitu kita memberikan kasih sayang kita kepada orang lain atau teman-teman kita. Dan yang B itu kita memberikan kasih sayang kita kepada lingkungan kita dengan menyayangi tumbuhan dan hewan-hewan. Nah, selanjutnya untuk nomor 8, Allah menguasai segala apa yang terdapat di alam semesta. Allah memiliki kekuasaan yang mutlak dan sempurna sesuai dengan sifat Allah, yaitu Allah menguasai segala apa yang terdapat di alam semesta, mutlak dan sempurna. Ingat kata-kata itu ya Kak, itu artinya adalah Allah Maha Merajai, yang artinya yaitu adalah yang A, yaitu Al-Malik. Nomor 9, gambar di bawah ini yang menunjukkan bentuk ketundukan kita akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang A, B, atau C. Jawaban yang tepat adalah bentuk ketundukan kita kepada kekuasaan Allah, yaitu dengan melaksanakan perintah Allah, yaitu yang C. Nomor 10, orang yang tidak mau beribadah adalah orang yang sombong, dan orang tersebut akan masuk ke dalam A, surga, B, neraka, C, akhirat. Orang yang sombong akan masuk ke dalam nerakanya Allah. Nauzubillah min zalik ya sayang ya. Berikut adalah formatif bab 3 Asmaul Husna. Pembahasan formatif PAI yang terakhir yaitu pembahasan formatif PAI bab 4 kisah Nabi. Nah, pada pembelajaran kisah Nabi kita mempelajari kisah Nabi Adam dan juga kisah Nabi Idris alaihissalam. Nomor 1. Nabi dan Rasul mengajak manusia untuk titik-titik. A. Belajar dengan baik, B. Bahagia di dunia, C. Menyembah Allah. Jawaban yang paling tepat adalah yang C, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor 2. Allah menciptakan manusia dari tanah dan ditiupkan titik-titik ke dalamnya sehingga terciptalah manusia. A. Angin, B. Ruh, C. Udara. Jawaban yang paling tepat adalah yang B, ruh, yaitu Allah menciptakan manusia dari tanah dan
titik-titik ditiupkan ruh ke dalamnya sehingga terciptalah manusia. Nomor 3. Pernyataan di bawah ini yang tepat mengenai malaikat adalah titik-titik. A. Taat dan patuh terhadap perintah Allah. B. Mengajarkan kerusakan di muka bumi. C. Iri hati dan benci terhadap Nabi Adam alaihissalam. Jawaban yang tepat mengenai malaikat adalah A, yaitu taat dan patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan gambar di bawah ini. Berdasarkan kisah Nabi Adam alaihissalam, gambar di atas menceritakan tentang titik-titik, yaitu A. Malaikat dan iblis bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. B. Adam alaihissalam hidup dan tinggal di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. C. Nabi Adam alaihissalam dan Hawa memakan buah khuldi. Jawaban yang paling tepat adalah yang C ya. Gambar di atas menceritakan bahwa Nabi Adam dan Siti Hawa sedang memakan buah khuldi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut ke nomor 5. Gambar di bawah ini yang merupakan makhluk ciptaan Allah adalah titik-titik. A, B, atau C. Jawaban yang paling tepat adalah yang B. Sedangkan gambar A dan C itu merupakan benda yang dibuat oleh manusia. Nomor 6. Gambar di bawah ini yang merupakan hukuman bagi Nabi Adam alaihissalam setelah melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah A, B, atau C. Jawaban yang paling tepat adalah yang gambar C, yaitu Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke bumi oleh Allah. Nomor 7. Perhatikan gambar di bawah ini. Berdasarkan gambar di atas, peran iblis terhadap manusia adalah titik-titik. A. Mengajak manusia berbuat kerusakan. B. Menolong manusia dari kejahatan. C. Menonton perilaku manusia di dunia. Pada gambar di atas, di sini iblis mengadu domba manusia ya. Nah, jadi yang tepat adalah jawaban yang A, yaitu mengajak manusia berbuat kerusakan. Nomor 8. Gambar Nabi di bawah ini yang pertama kali menjinakkan kuda yang semula binatang liar adalah titik-titik. A. Nabi Adam alaihissalam. B. Idris alaihissalam. C. Nuh alaihissalam. Jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu Nabi Idris alaihissalam. Perhatikan gambar di bawah ini. Berdasarkan kisah Nabi Idris alaihissalam, gambar di atas menceritakan titik-titik. A. Kemampuan dalam menulis. B. Kemampuan menjinakkan hewan. C. Kemampuan dalam membuat pakaian. Jawaban yang paling tepat adalah di sini Nabi Idris sedang membuat pakaian. Nah, nomor terakhir yaitu nomor 10. Perhatikan gambar di bawah ini. Berdasarkan gambar di atas, Nabi Idris alaihissalam melawan kaum keturunan Qabil karena mereka menolak untuk titik-titik. A. Menuruti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Membantu Nabi Idris alaihissalam. C. Melakukan kejahatan. Jawaban yang paling tepat adalah yang A, yaitu melawan Nabi Idris alaihissalam melawan kaum keturunan Qabil karena mereka menolak untuk menuruti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian pembahasan formatif bab 4 kisah Nabi. Alhamdulillah kita semua sudah menyimak pembahasan formatif bab 1 sampai bab 4 PAI. Nah, bagi kakak-kakak yang masih ingin mempelajari PAI boleh membuka buku paketnya ya kak. Nah, Bu Guru berterima kasih bagi kakak-kakak yang sudah menyimak dari awal sampai akhir video Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.